mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh menerima berkat firman Tuhan dengan singkat, padat, berusaha saya akan menyelesaikan dalam waktu yang se-online mungkin. Ya, tema firman Tuhan yang terpampang di sini judulnya dibaca sama-sama 2, 3. Tetap menyembah di tengah proses. Oke, sekali lagi 2, 3. Tetap menyembah di tengah proses. Haleluya. Berapa banyak yang sedang diproses sama Tuhan? Hari-hari ini firman Tuhan lagi ngomongnya terus-terusan sama kita tentang proses mulu ya. Karena memang selama manusia masih hidup, kita tuh masih terus-menerus diproses, nggak kelar-kelar. Nanti wisudanya kalau kayak rekan kita tadi, nah ya, dijemput sama Tuhan Yesus itu sudah selesai prosesnya, wisuda deh, pakin, ya. Nah, tapi selama kita masih hidup di dunia ini, proses itu nggak akan selesai-selesai, terus-menerus. Firman Tuhan ngomong lewat hamba-hamba Tuhan di tempat ini juga mengenai baptisan api, mengenai sunat hati, ya kan? Semuanya kan proses tuh, dibakar, dibersihkan, ya dari sunat hati sampai sunat massal. Semua intinya sama, semua berbicara mengenai apa yang Tuhan kerjakan untuk menyempurnakan hidup kita. Ya, nah hari ini kita akan belajar di tengah keadaan seperti itu, di tengah proses demi proses yang kita alami ini, biarlah kita tetap mau menyembah Tuhan. Tidak pernah sekalipun kita berhenti untuk menyembah Tuhan. Kita terus tetap menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Saya sebutkan satu ayat firman Tuhan tanpa dikeluarkan di sini. Saya berharap kita semua sudah hafal ayat yang akan kita baca bersama. Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Oke. Jangan berhenti di tengah jalan ya. Mesti sampai selesai. Ayatnya belum kelar itu. Oke, sekarang bolehlah dibuka contekannya. 2, 3 baca bareng-bareng. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Dari ayat yang kita baca ini berarti kita orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu nggak ada judul kebetulan dalam hidup kita. Orang Kristen, orang percaya itu nggak ada tuh, kebetulan pas aku lagi luntang-luntung nggak jelas mau kemana, lagi duduk sendirian di Victoria Park, kebetulan ada mbaknya nyamperin. Kebetulan pas mau ke gereja, kebetulan diajak sekalian, akhirnya ketemulah kebetulan sama GB Hongkong. Itu nggak ada, kamus begitu nggak ada, di orang percaya itu nggak ada. Semua udah dalam planningnya Tuhan, bukan kebetulan, tapi memang Tuhan sudah punya skenario untuk menangkap kamu pas lagi luntang-luntung duduk sendirian itu. Kebetulan pas aku lagi naik bus, sebelahnya juga mbaknya orang Indonesia. Kebetulan kita sama-sama nyambung dari Cilacap. Ngomonglah bedak-beduk. Sama ternyata gitu ya. Nyambung kita daripada nggak kemana-mana. Akhirnya aku ikutlah ke gereja. Itu juga bukan kebetulan. Bahkan termasuk pelarian dirimu dari masalahmu yang di Indonesia dulu itu. Gara-gara suami dipinjam orang, mungkin gara-gara ada pelakor, kebetulan saya kabur melarikan diri. Kaburnya kebetulan kejauhan, kabur sampai ke Hongkong, nyampe di sini, kebetulan. Bukan. Semuanya bukan kebetulan. Tidak ada kamus kebetulan. Karena itu kita baca sekali lagi, mereka diganti nama saya. Masih ingat nama masing-masing kan? Oke, perkatakan kepada dirimu sendiri. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat siapa? Buat Feli yang mengasihi Tuhan Yesus, yaitu bagi Feli yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ada satu tokoh Alkitab yang kita mau belajar dari dia. Nanti waktu saya keluarin ayatnya, kita main tebak-tebakan siapa dia. Oke? Siapa dia yang mengucapkan ayat ini? Terereng. Memang
memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapakah dia? Luar biasa emang GBI Hongkong. Si Ucup ya. Ucup lah. Kalau orang Jawa Barat ngomongnya Ucup. Kalau orang Hongkong siapa ya? Ada bahasa, ada nama Chinese-nya juga. Siapa Nef? Yotsan? Bukan? Nah, ya gitulah pokoknya. Joseph nama kerennya. Dia nih keren banget loh. Pada waktu dia nulis ini, pada waktu dia memperkatakan kalimat ini, dia tuh belum tahu Roma 8 ayat 28 ya nggak? Orang Roma zaman kapan, dia mah zaman kapan? Ya kan ini kejadian, ini kitab pertama kan di Alkitab kita. Tapi dia tahu bahwa ternyata Tuhan itu kalau mengatur segala sesuatu itu dari awal tuh ada maksudnya. Ini dia di penutup nih, Kejadian 50 adalah penutup. Ini pasal terakhir. Dan dia bilang memang dia tuh walaupun pada waktu itu dia mengalami proses dari keluarga, proses dari pekerjaan, walaupun dia diproses seperti itu, dia tahu bahwa akhirnya, endingnya, butut-bututnya itu jagoan tuh pasti happy ending. Jagoan tuh pasti menang. Oke? Demikian juga kehidupan kita. Nah, makanya hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yusuf. Bagaimana dia yang udah ngelewatin proses demi proses dalam hidupnya, akhirnya dia bisa ngomong seperti itu. Ya, ada hanya dua hal yang kita mau belajar hari ini, proses yang dialami oleh Yusuf. Memang kehidupan kita proses tuh banyak, nah cuma dua yang akan kita belajar hari ini. Kita hari ini belajar proses di dalam keluarga dan proses dalam pekerjaan. Tapi kita bisa diproses dalam hal-hal yang lain juga, dalam pertemanan, dalam percintaan, dalam keuangan, ya kan? Banyak Tuhan bisa memproses kita. Nah, tapi hari ini kita belajar cepat aja dari kehidupan yang pertama. Proses yang pertama, proses Yusuf waktu di dalam keluarga. Kita tahu bahwa Yusuf di dalam keluarganya, dia anak yang nomor 11 dan dia nggak disukai oleh kakak-kakaknya, koko-kokonya, abang-abangnya, semua tuh pada nggak suka sama dia. Alkitab mencatat bahwa bencilah mereka itu, ayat yang keempat dari Kejadian 37 ya, bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi kalau kita bayangkan situasinya, dia tuh di rumah itu seringkali dibully sama kakak-kakaknya. Seringkali kalau ngomong, kakak-kakaknya kalau ngomong sama Yusuf, sama si Ucup ini, mesti ngomongnya tuh nggak baik gitu loh. Ya udah sudah lo makan, gini kan, gini, mungkin diketusin seperti itu. Ya ini Alkitab mencatat, nggak mau menyapa dengan ramah, karena memang gara-gara disayang, Yusuf gara-gara disayang secara berlebihan oleh orang tuanya, jadi kakak-kakaknya nggak suka. Kemarin waktu lagi HMC ada seorang yang bersaksi di sini bahwa dia mengalami hatinya luka karena ternyata disayangi lebih pun malah berdampak juga ternyata. Karena jadinya orang-orang punya ekspektasi lebih tinggi. Nah jadi kalau ada yang udah jadi orang tua, kalau sama anak tuh sayangnya nggak boleh pilih kasih saudara. Sayang mesti rata, walaupun cara menunjukkan kasih kita kepada satu dengan yang lainnya memang mungkin berbeda, tapi jangan sampai terlalu jomplang seperti ini. Nah akibatnya diproseslah Yusuf nih melalui keluarganya seperti ini. Nah terus udah tahu kakak-kakaknya pada nggak suka, benci sama Yusuf. Kok ya pada waktu Tuhan menyatakan dirinya memberikan visi buat Yusuf ini loh, dasar ya Yusuf ya, lugu, polos gitu ya, dengan keinosenannya. Dia tuh ngomong-ngomong lagi pamer sama orang-orang, ya kan, sama keluarganya. Ini di sini Tuhan berbicara, memang Tuhan berbicara lewat mimpi, dan 2 kali Yusuf diberikan mimpi ini, dan dua-duanya Yusuf tuh cerita-cerita. Camkan di sini bahwa Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Siapa yang percaya bahwa Tuhan bisa berbicara lewat mimpi? Yes. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, tapi garis bawahi di sini bahwa tidak semua mimpi itu dari Tuhan loh guys. Oke? Jadi jangan terlalu Yusufati gitu loh. Begitu mimpi dikit, aku mimpi ini artinya apa ya? Dipikirnya setiap kali mimpi dari Tuhan, terus embernisasi lagi. Ngomong kemana-mana gitu. Aku malam ini mimpinya sama si doi. Kemarin juga loh, mimpinya sama. 3 hari berturut-turut aku mimpi si doi, orangnya sama. Ini mungkin Tuhan lagi berbicara, Tuhan mau menunjukkan jodohku yang ini. Guys, kalau kamu mikirin siang jadi kenangan,
iya, mulu yang malamnya jadi impian. Tapi apakah itu pasti dari Tuhan? Belum tentu. Ya, kalau Tuhan berbicara mimpi, Tuhan akan mengkonfirmasi pasti lewat hal yang lain. Ya, jadi jangan sampai di sini jadi Yusufati yang menganggap kalau dapat mimpi itu, oh mesti ini dari Tuhan mau ngomong sesuatu. Nah, yang kita perlu belajar dari Yusuf di sini adalah waktu kita terima pesan dari Tuhan, kita perlu uji tentunya. Setelah kita perlu uji, kita perlu simpan itu dulu di dalam hati. Jangan buru-buru kita itu tadi istilah saya embernisasi kemana-mana. Kita ngomong kemana-mana, saya dapat dari Tuhan, Tuhan mau pakai saya jadi misionari di Afrika. Udah ngomong kemana-mana, Afrika. Saya melihat saya ada di tengah-tengah orang hitam-hitam keriting. Jangan-jangan bukan Afrika, jangan Papua guys. Kan beda tipis ya kan, mirip penampilannya. Ya, kalau belum terjadi itu jangan di embernisasi dulu, jangan ngomong-ngomong dulu kemana-mana. Kalau udah terjadi, Tuhan sudah genapi, baru, wih Tuhan tuh dulu pernah ngomong kayak gini, sekarang benar-benar kejadian. Saya juga pernah ngalami kayak gitu saudara. Waktu saya masih umur belasan tahun gitu ya, kami tuh suka di rumah tuh ada persekutuan doa. Persekutuan doanya tuh di dalam persekutuan itu tuh Roh Kudus bekerja luar biasa. Jadi seringkali ada nubuatan, ada penglihatan kayak gitu. Nah, waktu itu saya masih baru-baru awal-awal ikut Tuhan. Dan waktu itu seringkali beberapa kali hamba Tuhan tuh pernah kasih nubuatan-nubuatan penglihatan tentang saya. Waktu itu saya masih cupu banget ya. Tahu ya cupu ya? Maksudnya masih innocent banget lah, belum pelayanan, belum apa-apa gitu. Yang pertama saya pernah dibilang, saya tuh bawa banner, bawa panji, jalan di depan, terus di belakang banyak anak-anak muda yang ngikutin. Saya pikir apaan ya, apa gue jadi paskibraka atau gimana ya? Tapi udah simpan di dalam hati gitu ya. Ya Tuhan bilang Tuhan mau pakai kamu diikutin anak-anak muda. Oke, amin. Udah, tapi saya nggak embernisasi, saya diem aja, taruh di dalam hati. Terus ada lagi yang mau buatin, kamu akan dipakai untuk menciptakan lagu, pujian penyembahan gini-gini. Ah, masa main musik aja salah-salah, nyanyi aja juga fales-fales, mana bisa. Pada waktu itu saya mikir begitu, tapi waktu udah terjadi, saya baru ke-recall lagi. Iya ya, dulu zaman saya masih cupu itu Tuhan tuh udah ngomong, Tuhan tuh udah siapin, Tuhan punya rencana memang untuk pakai hidup saya seperti ini. Puji Tuhan, sudah tergenapi. Baru sekarang saya ngomong kan, sebelumnya gak ada yang tahu kan. Nah, tapi kalau si Ucup ini, ya ilah kejadian belum, udah ember-ember kemana-mana. Gara-gara kejadian itu membuat akhirnya kakak-kakaknya tambah benci sama dia. Akhirnya itulah yang menyebabkan dia dibuang sama kakak-kakaknya ke sumur yang kering dan akhirnya dijual ke Mesir. Lihat ya urutan ceritanya kayak gitu ya. Kalau misalkan, ini coba kita pikirin sama-sama. Seandainya pada waktu itu dia nggak ngomong-ngomong tentang mimpinya, kakak-kakaknya tambah benci bikin dia dibuang di sumur nggak kira-kira? Belum tentu loh. Belum tentu dia akan dibuang di sumur. Mungkin dia masih jadi anak babe yang di rumah yang pakai jubah yang bagus, ya kan? Karena nggak ada peristiwa itu. Tapi gara-gara ada peristiwa itu, mulailah dia tambah lagi diproses sama Tuhan. Tapi memang itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya Yusuf. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan bisa memakai ketidakbijaksanaan kita di masa yang lalu, keluguan kita di masa yang lalu, kesalahan kita di masa yang lalu, itu Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter kita. Dan itu adalah menjadi bagian dari persiapan Tuhan, bagian dari skenario Tuhan untuk mempersiapkan kita, pemakaian Tuhan dalam hidup kita untuk masa yang akan datang. Saya tuh pernah ngalamin gini, saya merasa saya bikin satu kesalahan yang sangat besar. Beberapa waktu yang lalu, udah masih lama lah ya. Waktu itu saya bikin satu kesalahan besar tuh gini. Saya dalam kerjaan, saya diserahin laporan keuangan. Saldo awalnya berapa, sama uang yang diserahkan ke saya, itu nggak cocok. Tapi dengan kepolosan keluguan saya, ya udah saya terusin aja tulis, catat. Begitu tutup buku, ya karena saya dapat uang yang nggak cocok sama yang dicatat, pas lagi tutup buku ya tetap berarti nggak cocok juga kan. Dan itu kesalahannya adalah pasti dilemparnya ke saya, secara saya yang pegang, walaupun awalnya itu bukan saya. Tapi gara-gara itu, saudara, saya tuh jadi
mikir banget, saya tuh jadi mempersalahkan diri saya sendiri. Saya lebih suka orangnya nyalahin diri sendiri gitu. Daripada nyalahin orang lain, kenapa sih dia harus kasih ke gua? Enggak, tapi saya lebih menyalahkan diri sendiri. Pada waktu itu saya tuh menyalahkan diri sampai parah banget, sampai saya tuh mikir, aduh gua tuh maaf kata ya, aduh gua kok bego banget ya, kenapa gua kok polos banget ya, aduh kenapa sih dulu kok gua nggak protes kayak apa gimana gitu, kok gua dodol banget sih gua gitu. Aku sempat ada masa-masa dalam hidup saya tuh sampai stres banget gara-gara kesalahan yang saya buat itu. Tapi saya bersyukur sekarang bahwa lewat kejadian itu memproses saya, sehingga akhirnya sekarang, karena dulu pernah ada kesalahan seperti itu, sekarang saya akan jauh lebih berhati-hati soal keuangan. Kurang 1 sen, 2 sen saya akan uber, ini kok bonnya nggak cocok nih gitu kan. Kadang-kadang kalian tuh kalau beli apa gitu ya, gak apa-apa lah kalau cuma beda dikit, ya nggak bisa gitu kan. Saya se-strict itu sekarang karena saya pernah ngalamin dulu saya salah total, sehingga saya tahu dan saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, lewat ini, peristiwa ini, kita tahu bahwa Tuhan tuh sedang mempersiapkan. Kalau nggak ada kejadian itu, mungkin sampai sekarang dodol terus nih. Kalau dulu kita nggak pernah bikin kesalahan di hal itu, ya tentunya kalau kita udah bikin satu kesalahan, jangan diulang lagi kesalahan yang sama, kan begitu. Ya, tapi di sini yang kita perlu belajar adalah kita perlu berhenti, katakan berhenti. Berhenti. Untuk menyalahkan pihak lain atau diri sendiri atas kesalahan masa lalu kita. Karena memang itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan juga buat kita. Rencana Tuhan dalam hidup Yusuf tidak akan tergenapi kalau Yusuf tidak melewati proses-proses itu tadi. Ya, nah jadi kita juga perlu berhenti menyalahkan si pelakor yang bikin keluargaku berantakan. Justru sebaliknya, kalau kita pakai sudut pandang yang lain, kita perlu berterima kasih atas adanya pelakor ini. Bisa nggak? Aduh, puji Tuhan loh, terima kasih ada pelakor ini. Sehingga gara-gara ada pelakor, akhirnya kan aku kabur ke Hongkong nih. Gara-gara aku kabur ke Hongkong, ketangkep Tuhan deh. Coba nggak ada pelakor itu, masih aja dua di situ, aja nguplek, aja nyangkul aja di sawah. Nggak ketemu sama Tuhan deh. Kita perlu berterima kasih sama orang, bukannya menyalahkan pihak lain, malah kita perlu mengucap syukur. Dulu puji Tuhan ya, dulu Tuhan izinkan kejadian ini terjadi dalam hidup aku. Nah ini, berhenti. Sekali lagi baca sama-sama, 2, 3, berhenti. Menyalahkan pihak lain atau diri sendiri atas kesalahan kita di masa yang lalu. Ini dalam keluarganya dia diproses seperti ini Yusuf ya. Nah, yang berikutnya lagi, Yusuf diproses di dalam pekerjaan. Abis dia dijual kan, ceritanya kita tahu ya. Abis dia dijual ke Mesir, dia kerja di rumah siapa? Potifar. Waktu Yusuf kerja di rumah Potifar, ayat kedua dari Kejadian 39 mencatat seperti ini, bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Baca baik-baik, ini selalu berhasil, bukan kadang-kadang. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang kagak. Kalau anak yang disertai Tuhan, anak Tuhan, waktu kita disertai sama Tuhan, Tuhan akan membuat kita selalu berhasil dalam pekerjaan kita. Berapa banyak yang disertai Tuhan? Ayo sekarang selalu berhasil nggak? Kalau kita disertai sama Tuhan, pasti kita akan selalu berhasil dalam pekerjaan kita. Masa selalu enak? Masa selalu laris, habis, ludes, walaupun akhirnya kita makan Indomie rapopo. Artinya berarti masakan kita enak kan? Dinikmati sama majikan, gitu kan? Nyetrika selalu kinclong, nggak pakai gosong, gitu kan? Bersih-bersih, mengkilat semuanya. Nah namanya disertai Tuhan tuh begitu saudara. Kan janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Anak-anak Tuhan tuh janji berkat Tuhan tuh luar biasa loh buat kita. Ulangan pasal yang ke-28 itu mencatat berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat anak-anak Tuhan. Tuh kita akan jadi kepala bukan jadi ekor, ya kan? Apalagi ayo berkat-berkat di Ulangan 28. Kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan diberkati di ladang, buah kandungan kita diberkati. Segala sesuatu lah pokoknya, segala aspek Tuhan tuh akan berkati. Tapi ada kuncinya ngapain dulu?
Jangan cuma kita ingat berkatnya doang, tapi ada bagian kita yang perlu dikerjakan. Ayat 1 dan ayat 2 perlu dikerjakan dulu. Nah, ini kuncinya. Gimana kita bisa dapat berkat? Kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Melakukan dengan setia, bukan mut-mutan. Terus-menerus melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepada kita, jadi bagian kita. Kalau kita lakukan ini tadi, apa yang harus kita lakukan? Baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia. Ini satu paket. Baik-baik mendengar, apa yang kita dengar, kita lakukan. Jadi rumusnya berkat itu adalah kalau yang pertama tadi kita lakukan, kayak kita mendengar baik-baik, plus kita lakukan dengan setia, alhasil berkat yang mengalir buat setiap kita. Amin. Gak boleh pakai diskon. Cuma mau denger doang tapi gak melakukan. Waktu Tuhan berbicara, berkati musuhmu, itu kan, kedengeran gak tuh? Udah mendengar kan? Dengar baik-baik. Berkati siapa? Musuh. Firman Tuhan kan gitu ya, berkati musuh ya. Bukan berkati best friendmu, malah musuh yang disuruh berkati kan. Berkati musuhmu, lakukan dengan setia. Iya, berkati. Ajak ke McDonald kayak sekali-sekali, gitu kan ya. Di situ berkat Tuhan datang. Tapi waktu kita dibilang sama firman Tuhan udah ngomong nih, berkati musuhmu. Nehi. Kira-kira berkatnya datang nggak? Berkatnya juga bilang nehi ah, juga nehi nggak kerjain, cuma ngedengar doang tapi nggak dikerjain, ya kan? Waktu firman Tuhan bilang jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadahmu, terus lakukannya. Ya kalau minggu pertama datang, minggu kedua kagak, minggu kedua datang, minggu ketiga datang lagi. Jadi ada jadwalnya tuh ibadahnya. Minggu ke-1, ke-3, kelima lah, sekarang kelima kan ya datang dah. Minggu kedua sama keempat pengiritan. Terus nanti panitia bagian ngirim berkatnya. Ya udahlah, berkatnya juga ntar dijadwal aja. Kadang-kadang berkatnya dikasih peluk, kadang-kadang pengiritan. Halo? Jadi kalau mau diberkati sama Tuhan harus satu paket. Mendengarkan baik-baik, lakukan, di situ berkat Tuhan datang. Ternyata bukan cuma kita ini mau diberkati sama Tuhan. Kalau kita disertai sama Tuhan, kita ini tapi juga yang lebih lagi adalah kita jadi berkat. Amin. Katakan jadi berkat. Yusuf tuh begitu ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, maksudnya Potifar ya, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, baca bareng-bareng, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Tuhan memberkati rumah orang Hong Kong itu karena Josephine yang ada di sini. Joseph kan cowok, kira kan cewek kan kebanyakan. Ibu gembalanya aja Josephine kan. Setuju? Jadi Tuhan memberkati rumah orang Hong Kong itu karena Josephine yang ada di GBI Hong Kong. Amin. Keberadaan kita itu membawa berkat bagi yang ada di sekeliling kita. Pernah nggak ngalamin ke mall, masuk satu toko yang kosong, pas kita masuk tadinya kan kosong ya, sepi kan, pas gara-gara kita masuk kita cuma lihat-lihat doang, pegang-pegang baju gitu kan ya, pegang doang, belum beli belum, baru megang-megang, diikutin orang, jadi rame. Pindah lagi ke toko yang lain, coba-coba ngetes, tadi kebetulan kali, kan nggak ada kebetulan tadi udah dibilangin kan, pindah ke toko sebelahnya lagi, kosong juga, kita datengin, pegang, ngaca-ngaca doang, nggak boleh. Jadi rame, belakang diikutin lagi. Siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Nah, jadi kalau lagi jalan-jalan, cari toko yang rame. Salah, cari toko yang sepi. Supaya jadi rame, gara-gara kita yang suka bawa berkatnya. Catatan, tidak perlu semua toko dibeli, ini cuma datang aja kita bawa berkat udah. Iya gak?
Amin. Pergi ke restoran juga cari yang sepi aja, saudara. Kasian kan, biar bagi berkat buat di situ. Kita sering banget dah, pasti semuanya juga mengalami kayak gini. Sampai suatu kali si Levi tuh bilang kayak gini, kita kan udah tahu banget loh kita keberadaan kita selalu bawa berkat kan. Sampai masuk toilet aja loh. Masuk toilet yang sepi nih, kita langsung masuk ke kamar kan. Begitu keluar, loh tadi nggak ada orang, sekarang kok jadi ngantri panjang ya? Sampai dia bilang, kita masuk toilet aja bawa berkat ya? Silahkan dipraktekkan nanti ya. Nah, jadi mesti berlaku juga buat rumah majikan kita. Amin. Keberadaan kita membawa berkat. Dulunya mereka suka berantem gara-gara keberadaan kita. Jadi ada damai sejahtera, ada sukacita. Mulai berkurang berantem-berantemnya. Yang tadinya rumah majikan sepi, gak ada pengunjung, gara-gara keberadaan kita ramai, banyak tamu, makan-makan, pesta gitu kan ya. Langsung geleng-geleng, gak mau. Kalau kayak gitu saudara, jangan ngomel. Ini menggunakan firman Tuhan. Artinya kita jadi berkat di situ. Amin. Jangan ditungking tamunya, udah sambut berkat Tuhan. Amin. Oke. Lanjut. Saya mesti cepet nih ya. Nah, coba kita lihat ya proses Yusuf di dalam pekerjaan, termasuk juga proses kita dalam pekerjaan, bisa banyak hal yang terjadi. Bisa difitnah, bisa diperlakukan gak adil, bisa dianggap rendah. Kalau si Yusuf kan difitnah kan, waktu dia dideketin sama tante Potifar, apa yang dia kerjakan? Beneran nih suka godain daun muda. Kebeneran nih, ada lopan nih. Lopan loh gitu kan. Ada bos cewek naksir sama gue. Ya kalau zaman now mah banyak yang kayak gini, diembat aja udah sekalian. Bukan gue yang mau, dia yang mau kok. Tapi lihat, Yusuf waktu dia diperhadapkan seperti itu, dia tetap melakukan yang benar. Apa yang dia lakukan? Pasti semuanya udah tahu lah ceritanya. Lari kan? Lari kemana? Waktu ada godaan dosa, kita itu nggak usah mikir dua kali, ditimbang-timbang. Lari nggak ya? Udah otomatis itu mah. Kalau ada godaan dosa, ya lari keluar, jangan lari di tempat, apalagi lari mendekat. Halo? Kalau kita tahu, kita main sama orang ini, bikin kita jatuh dosa mulu. Ngapain? Lari. Kalau udah tahu bergaulnya nggak sehat, udah tahu nggak bener nih, udah tahu itu dosa, jauhi dosa. Kan kita generasi Yeremia, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus dan tidak kompromi sama dosa. Jadi tidak ada kompromi. Amin. Tetap lakukan yang benar, walaupun diproses nih, ya udah lakukan aja yang benar. Nah, tadi judul khotbahnya di awal tadi tetap menyembah dalam proses kan, di tengah proses. Tadi kita udah lihat proses hidupnya Yusuf seperti ini. Sekarang bagaimana caranya Yusuf untuk tetap menyembah? Nah, tetap menyembah yang dilakukan oleh Yusuf di sini, kita perlu belajar bahwa menyembah itu ada dua pengertian. Ada arti sempit, ada arti luas. Menyembah dalam arti sempit itu yang waktu kita tadi menyembah Tuhan tuh. Ku sembah kau, waktu kita nyanyi naikkan doa pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita berbahasa roh, itu penyembahan dalam arti sempit. Tapi di sini kita juga perlu mengerti bahwa ada pengertian yang luas tentang penyembahan. Pengertian yang luas tentang penyembahan yaitu pada waktu kita melakukan segala sesuatu demi untuk menyenangkan Tuhan, itu adalah juga penyembahan dalam arti yang luas. Nah, jadi di sini Yusuf itu melakukan, dia menyembah dalam pengertian yang luas di sini, di mana dia melakukan segala sesuatu demi untuk menyenangkan Tuhan. Dia tahu waktu dia lagi digoda sama tante Potifar, Tuhan itu nggak senang kalau dia lari mendekat, makanya dia lari menjauh. Di situ dia melakukan apa yang menjadi kerinduan atau kesukaannya Tuhan, yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Kita sering ya nyanyi satu pujian ini. Apapun yang Tuhan mau lakukan, tahu kan lagu ini? Apapun yang Tuhan mau lakukan, terus asalkan Tuhan ku senang.
Coba lagi tadi kata-katanya. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhanku senang, semuanya ku berikan. Itu adalah penyembahan dalam arti yang luas. Waktu kita bukan hanya cuma mulut aja yang ngomong seperti itu, tapi kita mempraktekkan segala sesuatu. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan seneng gak ya kalau aku lakukan ini? Tuhan seneng gak ya kalau aku nambah kontrak di tempat ini? Tuhan seneng gak ya kalau aku pulang Indo sekarang, kawin sama si orang ini? Tuhan seneng gak ya? Tanya sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, no way, bukan yang ini nak, ini bukan dari aku ini. Ya kalau kamu mau tetap sama dia, ya rencana Tuhan bukan yang sempurna yang terjadi. Tuhan tuh gak pernah maksa kok. Tapi waktu kita, dalam hati kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan pokoknya asal Tuhan seneng. Kayak tadi lagunya kan, asal Tuhan senang, semua aku berikan. Walaupun aku harus menjomblo sekali lagi. Ibadah lain saya gak ngomong gini loh. Jangan-jangan lagi bergumul nih. Ya, hanya sama Tuhan. Ini penyembahan dalam arti yang luas, supaya kita tuh tetap menyembah, bukan hanya menyembah dengan mulut kita, dengan ekspresi kita, tapi lewat hidup kita itu juga kita menyembah. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita ada satu training di Zoom gitu untuk para penyembah, judulnya Tsunami of Worship. Kalian tahu yang namanya tsunami? Tsunami itu, kalau tsunami itu datang, itu gelombang itu akan menyapu segala sesuatu yang ada. Tsunami of worship itu baru kata-katanya aja udah powerful banget. Kalau kita lakukan itu, tsunami of worship, kita penuhi hidup kita ini dengan penyembahan. Lewat penyembahan yang arti sempit, lewat penyembahan yang arti luas, itu terjadi tsunami of worship. Bayangkan bagaimana kita akan berdampak lebih lagi buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Bukan hanya cuma jadi berkat yang di tempat kecil, tapi kita akan berdampak dahsyat luar biasa. Satu orang yang ada di tempat ini, ditambah lagi tsunami, gelombang yang sebelahnya lagi, gelombang. Ini semuanya kalau kita melakukan penyembahan dalam arti seperti itu, sungguhan tsunami of worship itu terjadi. Sungguhan akan berdampaknya tuh akan mengobrak-abrik orang yang sekeliling kita itu akan terjadi. Tentunya mengobrak-abrik dalam pengertian yang positif di sini ya. Jiwa-jiwa akan Tuhan bawa untuk datang kepada Tuhan. Nah ini restorasi Pondok Daud tujuannya ini, memulihkan pujian penyembahan kita supaya akhirnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akhirnya jadi mengenal Tuhan. Berapa banyak yang mau dipakai seperti itu? Amin. Luar biasa. Tapi ya itu tadi, akan lewatin tuh proses. Apalagi Tuhan pengen cari penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang menyembah dalam kebenaran, yang udah lulus di proses. Selama lagi di proses, tetap menyembah Tuhan. Amin. Prosesnya Yusuf udah selesai belum? Habis ini dia ceritanya masih berlanjut lagi, masih masuk penjara, ya kan? Tapi karena dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, di penjara pun tetap diberkati sama Tuhan. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, di dalam titik terendah sekalipun dalam hidup kita, Tuhan tetap akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Lanjut, waktu dia mengartikan mimpi juru minuman juru roti, dia pikir ada secercah harapan nih, bentar lagi keluar nih gue dari penjara. Tapi ternyata apa yang dibayangkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Dia harus nunggu 2 tahun lagi karena dia dilupakan. Sampai akhirnya total berapa tahun? 13 tahun dia diproses sebelum akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Panjang atau pendek 13 tahun? Kalau saya bilang sih nggak panjang-panjang amat loh. Dibandingkan bangsa Israel yang muter 40 tahun di padang gurun, yang padahal cuma 2 minggu aja kalau mereka dengar baik-baik dan melakukan, itu tuh sebenarnya cepet banget nyampe, ya kan? Untungnya Yusuf di sini dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, sehingga proses cuma 13 tahun. Kalau dia mau lari dari kenyataan, dia mau memberontak sama Tuhan, ceritanya nggak akan happy ending dalam 13 tahun. Jangan-jangan 40 tahun juga.
Kayak bangsa Israel keliling di penjara, keluar masuk gitu kan. Untungnya nggak seperti itu, makanya akhirnya dia bisa ngomong, memang kamu berkarakakakannya untuk yang jahat, tapi Tuhan berkarakakakannya untuk kebaikan. Nah, jadi kesimpulannya, pada saat kita lagi diproses, ayo tetap lakukan yang bagian kita. Bagian kita adalah tetap menyembah. Menyembah arti yang mana? Yang sempit atau yang luas? Siapa yang bilang yang luas? Harus dua-duanya. Emangnya kalau kita menyembah dalam arti sempit, Tuhan gak senang? Tuhan kan senang juga ya kan? Waktu kita naikkan penyembahan kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan. Di situ juga Tuhan senang. Nah, karena itu lakukan dua-duanya. Waktu kita menyembah dalam arti yang sempit, kita makin ngerti hatinya Tuhan. Sehingga kita bisa lakukan menyembah dalam arti yang luas, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang enggak. Waktu kita diproses, tetap menyembah Tuhan, tetap menyenangkan Tuhan. Waktu kita lakukan bagian kita, Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Tuhan gak janji jadi orang percaya itu hidupnya akan selalu mulus baik-baik saja. Kayak jalan tol gitu, lurus terus. Jalan tol aja suka ada gembelannya, ya kan? Untuk menyadarkan kalau jalannya hidupnya cuma lempeng-lempeng aja, ngantuk itu kalau di jalan tol lempeng terus lurus terus. Oh, nah, boring banget. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan waktu hidupnya, ini udah terang-terang nih kayaknya gak ada masalah, gak ada apa-apa. Tiba-tiba majikan keluar kanduk. Nah, itu udah warning. Ya, untuk bikin kita, ayo makin dekat sama Tuhan, makin fokus sama Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar? Berapa banyak yang mau bikin komitmen, apapun yang terjadi, aku mau tetap menyembah Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Yuk. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau terus setia dan menyembah